Bismillahirrahmanirrahim. Serial sekilas tentang kali ini berjudul Membela Tuhan atau Membela Manusia. Al-Quran adalah kitab Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Namun, dominasi tafsir dari waktu ke waktu itu seolah menjadikan tafsir sebagai sesuatu yang bersifat teologis, alih-alih antropologis. Tafsir Al-Quran cenderung melupakan dimensi manusiawinya dan hanya mementingkan dimensi ilahiyah. Wacana tafsir yang beredar selama ini lebih banyak berbicara tentang Tuhan daripada manusia, atau lebih membela Tuhan yang Maha Kuasa daripada membela manusia yang lemah. Untuk itu diperlukan teori interpretasi yang dapat menggali dimensi manusiawi Al-Quran tanpa melupakan dimensi ilahinya. Sehingga manusia mendapatkan pembelaan dari Al-Quran sebagai sumber asasi Islam dari Allah untuk manusia. Wahyu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad kata per kata atau in verbatim dari Tuhan dan disampaikan kepada manusia secara verbatim pula. Namun demikian, teori tafsir atau hermeneutika sebagai kesadaran historis tidak membahas mengenai turunnya wahyu pada tahap metafisik atau metafisika, seperti tentang substansi kalam Tuhan atau tentang cara-cara pewahyuan. Teori penafsiran atau hermeneutika itu bekerja pada tahap teks dan penafsiran, yakni setelah Nabi menyampaikan wahyu tersebut kepada audiens. Autentisitas wahyu adalah ayat-ayat yang diterima Nabi melalui malaikat Jibril. Demikian pula, ayat-ayat secara langsung disampaikan oleh Nabi kepada audiens atau pengikutnya yang lestari hingga saat ini. Menurut Hasan Hanafi, yakni cendekiawan Muslim dari Mesir, hanya Al-Quran yang memenuhi kondisi di mana wahyu itu ditulis in verbatim atau kata per kata, yang secara harfiah dan kebahasaan adalah persis sama dengan yang diucapkan oleh Nabi. Jaminan autentisitas wahyu tersebut perlu dibedakan dari perkataan yang juga berasal dari Nabi, namun bukan merupakan wahyu. Narasi yang berasal dari buah pikiran Nabi tentang gagasan atau situasi atau peristiwa tertentu itu dikenal sebagai hadis. Bagi Hasan Hanafi, kesadaran historis dan kesadaran eidetis pada akhirnya menjadi jalan bagi kesadaran praksis yang pada dasarnya merupakan tujuan hermeneutika Hasan Hanafi. Kesadaran historis itu meliputi peristiwa turunnya Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada audiens atau para pengikutnya. Sedangkan kesadaran eidetis ini terkait dengan teori penafsiran gitu. Yang pada akhirnya adalah tujuannya adalah untuk mencapai kondisi praksis gitu, apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Dalam hermeneutika Hasan Hanafi, sebuah dogma dapat diakui eksistensinya tatkala sifat keduniaannya merupakan suatu sistem ideal yang mampu terrealisasi melalui tindakan manusia. Ini sifatnya antroposentris ya. Hal ini menjadi logis karena pembuktian yang bersifat praksis merupakan jalan tunggal legitimasi dogma gitu. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa
realisasi wahyu melalui perbuatan manusia adalah manifestasi realisasi perbuatan ilahiyah, ya, dan tidak lain merupakan realisasi kekuasaan Tuhan di dunia. Ya, demikian menurut Hasan Hanafi. Pengertian tersebut, yakni yang sifatnya antroposentris, menjadi dasar keberadaan dan penerapan hukum-hukum Tuhan atau al-ahkam asy-syariah di dunia. Dari hal itulah mengapa jurisprudensi atau usul fikih dianggap sebagai ilmu at-tanzil, ya, yang berbeda dari ilmu at-takwil. Ilmu at-tanzil itu menginginkan transformasi Tuhan, ya, menuju kehidupan manusia, ya, sedangkan ilmu at-takwil mendambakan gerak dari manusia kepada Tuhan. Nah, konsekuensi logisnya, manusia hanya perlu pembuktian teoritis akan eksistensi Tuhan melalui pengenalan terhadap firman-firman-Nya dalam dinamika kehidupan dunia. Triadik teks, kesadaran, dan realitas merupakan komponen penting dalam hermeneutika antroposentris Hasan Hanafi. Secara eksplisit, Hanafi menyebutnya dengan revelation, reason, and nature, atau wahyu, akal, dan alam. Di saat lain disebutkan pula sebagai reason, revelation, and nature, akal, wahyu, dan alam. Ya, ini terbalik gitu, tapi pada intinya sama gitu. Dikatakan bahwa tujuan akhir dari hermeneutika antroposentris adalah adanya kesadaran umat, ya, agar mampu memahami makna teks suci secara tepat untuk kemudian diimplementasikan dalam realitas kehidupan, atau Quran is a living phenomenon. Selanjutnya, bahasan kasus spesifik terkait pergeseran paradigma dari teosentris ke antroposentris antara lain tergambar dalam konsep yang oleh Hanafi dinamakan minal akidah ila tauroh, atau dari akidah ke revolusi. Sebenarnya ini ada agak berlebihan gitu. Maksudnya di sini adalah dari akidah kemudian mengejawantah ke kehidupan manusia gitu. Nah, pengertian akidah di sini dikaitkan dengan teologi tradisional gitu. Bagi Hanafi, teologi tradisional tidak lepas dari momentum sejarah di mana ketika inti sistem kepercayaan Islam ini mendapat tantangan dari berbagai aliran teologi, ya, yang berkembang pada saat itu. Dengan demikian, teologi tidak muncul dari ruang hampa, melainkan ia hadir sebagai refleksi konflik sosial politik yang berkelindang dengan sistem kepercayaan. Maka dari itu diperlukan suatu phronesis atau kesadaran praksis, ya, yang menggeser teologi lama berganti dengan teologi baru agar Islam, ya, atau agama Islam itu senantiasa sesuai dengan semangat zaman. Adalah menarik, ya, mencermati bagaimana konsep tauhid yang semula cenderung teosentris kemudian dibumikan ke dalam realitas kehidupan manusia, ya. Ketauhidan yang dalam alam tradisional atau klasik, ya, turos gitu, melulu terkait dengan keesaan Tuhan. Ini oleh Hanafi kemudian dalam tanda petik, ya, digeser, ya, dan dimanifestasikan menjadi bentuk aktivitas manusia. Tauhid direkonstruksi menjadi kesungguhan, ya, kemanunggalan upaya manusia, ya, melalui kesatuan tujuan, kesatuan kelas, kesatuan nasib, dan kesatuan tanah air dalam memperjuangkan harkat kehidupan manusia yang adil dan beradab.
pergeseran dari teologi tradisional menuju teologi modern ini oleh Hanafi dikategorikan sebagai sikap revolusioner. Demikian uraian ringkas ya, tentang apakah membela Tuhan atau membela manusia. Itu kami serahkan kepada para audiens. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.